Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Rahmawati, NIM 21210235 bersama teman saya Mariatul Kibliah dengan NIM 21210241. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perangkat lunak software. Nah, yang pertama, untuk pengertian software adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Yang kedua, perangkat lunak komputer merupakan sebuah program komputer yang menjembatani pengguna komputer dan perangkat keras yang digunakannya. Perangkat lunak ini merupakan program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau yang menjembatani pengguna dengan perangkat keras dan juga sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Untuk fungsi perangkat lunak, yang pertama untuk pengolah kata ya. Jadi di perangkat lunak tuh ada pengolahan kata. Jadi ada beberapa yang bisa otomatis untuk pengolahan kata. Terus ini software presentasi. Ada juga software presentasi. Yang ketiga, software dasar. Yang keempat, software database. Yang kelima, pengolah angka. Lalu software pembuat program. Untuk presentasi ini biasanya pakai PowerPoint gitu. Seperti ini. Ini yang saya gunakan PowerPoint. Lalu untuk software database itu biasanya yang digunakan untuk nyimpen data-data besar. Kalau ini pengolah angka seperti ini. Nah, ini Microsoft Excel. Jadi kalau mau mengolah data terutama kayak akuntansi itu biasanya menggunakan ini supaya cepat tuh. Jadi tidak ribet lah menggunakan ini. Lalu untuk membuat program itu biasanya tim IT ya. Ada beberapa software yang bisa membuat ini program. Nah, ini yang pertama, pengolah kata. Ini contohnya Microsoft Word. Seperti ini ya. Jadi ini buat kayak nulis apa gitu. Untuk pembuatan artikel juga bisa semua. Perangkat lunak pengolah kata memiliki fungsi untuk melakukan manipulasi dan mengolah kata-kata yang nantinya diperlukan untuk pembuatan dokumen atau untuk merangkum sesuatu. Nah, seperti yang saya jelaskan, jadi itu bisa untuk pembuatan dokumen. Lalu pengolah angka. Perangkat lunak jenis ini berfungsi untuk melakukan pengolahan angka seperti melakukan perhitungan dan operasi aritmatik lainnya.
Ini Microsoft Excel ya, seperti ini. Ini untuk menghitung seperti ini contoh. Semisal untuk penjumlahan juga bisa. Ini semisal 34 dan 56 saya total tanpa perlu memakai kalkulator. Jadi ini rumusnya sum. Jadi ada rumus-rumus tertentu yang bisa untuk menghitung. Nah, ini contoh kecil. Ini untuk hasilnya 90. Jadi nggak perlu pakai kalkulator, udah bisa menghitung sendiri. Dan di sini kalau penggunaan penjumlahan seperti ini atau pembagian perkalian gitu, itu bisa tergantung dari rumus yang dimasukkan. Jadi nanti ini sama dengan, lalu nanti rumusnya itu akan keluar. Kayak tadi ini penjumlahan jadinya sum. Nah ini bawah-bawahnya juga banyak, bisa juga pakai if. Untuk materi itu nggak dibahas di sini ya. Jadi ini cuman sebagian kecil contoh. Lalu next, software presentasi. Perangkat lunak jenis ini berfungsi untuk membuat suatu dokumen atau file yang dapat digunakan untuk presentasi, yang mana mendukung berbagai animasi yang diperlukan selama presentasi dan fitur lainnya. Contohnya Microsoft PowerPoint. Kebetulan yang saya gunakan ini termasuk PowerPoint ya. Jadi ini bisa digunakan buat presentasi. Kebanyakan sih buat presentasi gini. Bisa memuat gambar, tulisan, video, dan sebagainya. Di sini juga bisa menggunakan efek suara yang ini. Jadi nggak perlu khawatir kalau pakai ini, masih nggak perlu nambah-nambahin. Nggak perlu harus diedit dulu, enggak. Jadi di sini bisa langsung menggunakan sound. Dan yang terakhir, software pembuat program. Fungsi perangkat lunak ini adalah untuk mengembangkan program aplikasi lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Software ini digunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman komputer yang menghasilkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan user. Contohnya Visual Studio dan Eclipse. Jadi ini program komputer yang digunakan sesuai dengan kebutuhan user ya. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Mariatul Kibliyah. Perkenalkan, saya Mariatul Kibliyah, NIM 21210241. Di sini saya akan menjelaskan apa itu software dasar. Software dasar adalah perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mendukung agar software lainnya dapat berjalan di perangkat komputer atau perangkat keras lainnya. Adapun fungsi perangkat lunak, yang pertama memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Dan yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras lainnya. Dan yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras
agar dapat dioperasikan seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Dan yang kelima, penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Di sini perangkat lunak terbagi dalam 4 era, yaitu yang pertama era pemula, yang kedua era stabil, yang ketiga era mikro, dan yang keempat era modern. Adapun jenis-jenis perangkat lunak, yang pertama perangkat lunak berbayar, yang kedua contohnya free software, yang ketiga open source software. Adapun macam-macam perangkat lunak yaitu yang pertama perangkat lunak sistem operasi, yang kedua perangkat lunak aplikasi, yang ketiga perangkat lunak pemrograman. Dan ada contoh perangkat lunak, yang pertama software system, yang kedua software browser, yang ketiga Microsoft Office, yang keempat Paint software, yang kelima software antivirus. Software system berperan sebagai sistem operasi komputer, contohnya seperti Windows, Linux. Dan yang kedua, software browser berfungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan informasi secara online. Contohnya Chrome, Opera Mini, Mozilla, dan sebagainya. Dan yang ketiga, Microsoft Office berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, dan PowerPoint. Dan yang keempat, Paint software digunakan untuk mengolah gambar atau desain. Contohnya seperti Corel, Photoshop. Dan yang terakhir, software antivirus untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Contohnya antivirus Smartdav, IFG, dan masih banyak lagi. Adapun kelebihan atau kekurangan DBMS. Untuk kelebihannya, yang pertama, mengurangi terjadinya pengulangan data. Yang kedua, dapat mengambil beberapa data dan informasi dengan sangat cepat. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. Yang keempat, menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan membandingkannya dengan skala ekonomi. Yang kelima, data yang diberikan konsisten. Yang keenam, pengembalian data yang rusak lebih cepat. Dan yang terakhir, mempermudah pengembalian keputusan. Dan untuk kekurangan DBMS yaitu yang pertama, software yang berlaku mayoritas mahal. Yang kedua, konfigurasi hardware cukup besar. Yang ketiga, penggunaan kompleks. Yang keempat, terdapat berbagai biaya tambahan, tergantung dari fungsi dan kebutuhannya. Yang kelima, kinerja menurun seiring berjalannya waktu. Dan yang terakhir, harus sering melakukan pembaruan. Pengelompokan perangkat lunak berdasarkan fungsi. Yang pertama, sistem operasi. Yang kedua, program utility. Yang ketiga, bahasa pemrograman. Yang keempat, program aplikasi. Yang kelima, freeware. Yang keenam, free software. Yang ketujuh, open source. Yang kedelapan, shareware. Bahasa pemrograman adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Adapun fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Contohnya, bahasa pemrograman yang kita kenal antara lain untuk membuat aplikasi game, antivirus, web, dan teknologi lainnya. Bahasa pemrograman komputer yang kita kenal antara lain adalah Java, Visual Basic, PHP, dan ratusan lainnya. Macam bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer, termasuk telepon genggam.
Yang kedua, bahasa pemrograman C, yaitu sistem operasi Unix di Bell Telephone Laboratories. Dan yang ketiga, PHP adalah bahasa pemrograman web yang paling banyak dipakai saat ini. Untuk pemrograman situs web dinamis, mungkin digunakan untuk pemakaian lain. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah bicara. Sekian, terima kasih.